Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang tetap harus bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, Newspoint. Pemirsa, harga bawang merah melonjak jelang Idul Adha. Di Pasar Sayur Karangploso, 1 kg bawang merah mencapai Rp80.000. Kenaikan harga ini cukup meresahkan masyarakat. Dr. Suhartini, pakar sosial ekonomi pertanian dari Fakultas Pertanian menyampaikan bahwa bawang merah merupakan salah satu komoditas yang dilepas ke mekanisme pasar. Sejak 1998, LOI dengan IMF itu komoditas pangan dilepas ke pasar kecuali beras. Bawang merah itu kan komoditas yang termasuk komoditas yang semua komoditas di Indonesia ini kan sudah dilepas ke mekanisme pasar. Ya, kecuali yang masih diatur itu hanya beras saja. Ya, dulu kan Bulog itu menangani 9 macam bahan pokok ya, tapi sekarang kan sejak tahun 98 LOI dengan IMF itu dilepas semua ke mekanisme pasar bebas ya, termasuk gula, terigu, semua kan dilepas ke mekanisme pasar bebas kecuali tinggal beras yang ada kebijakan harga ya, ada harga dasar, ada harga batas tertinggi itu hanya beras. Tapi kalau selain beras termasuk bawang merah itu sudah dilepas ke mekanisme pasar bebas. Artinya kalau komoditas itu dilepas ke pasar bebas berarti itu sudah mengikuti mekanisme demand dan supply gitu, permintaan dan penawaran. Kalau asumsinya misalkan permintaannya itu tetap gitu ya, taruhlah permintaan tetap ini kan lagi bulan-bulan biasa ya, bukan Idul Fitri, bukan gitu kan. Jadi kan permintaannya itu tetap, atau mungkin karena mau Idul Adha barangkali ada kenaikan permintaan ya, tapi karena tadi datanya saya nggak nyari, nggak ada yang update. Taruhlah kalau permintaannya tetap tapi suplainya menurun pasti harganya kan naik. Nah sekarang ini dari sisi suplai itu karena terjadi penurunan produksi karena kan terjadi cuaca ekstrim ya, saya baca tadi sekilas itu ada cuaca ekstrim yang itu menyebabkan ya tanaman bawang merah seperti dan juga cabai ya, tanaman-tanaman hortikultura itu kan nggak bisa kalau tiba-tiba terus ada curah hujan yang ekstrim, ada curah hujannya terlalu tinggi gitu kan busuk gitu ya, banyak penyakit nanti, banyak hama penyakit. Nah, kenapa kok terjadi curah hujan yang ekstrim kan karena perubahan iklim. Ya, perubahan iklim sekarang ini kan ya memang sudah terjadi climate change itu, perubahan iklim itu yang terjadi karena pemanasan global warming itu ya. Produktivitas hasil pertanian saat ini sangat dipengaruhi oleh fenomena perubahan iklim. Beberapa varietas tanaman produktivitasnya turun menghadapi perubahan iklim. Dr. Suhartini dari Fakultas Pertanian UB menyampaikan bahwa menghadapi perubahan iklim ini bisa dilakukan dengan cara mitigasi dan adaptasi. Kalau rumah kaca di pertanian itu kan sinar matahari bisa masuk, tapi radiasi dari bumi tidak bisa keluar, terhalang oleh kaca. Sehingga suhu di dalam rumah kaca itu menjadi lebih hangat dibandingkan suhu di luar. Tapi kalau rumah kaca untuk pertanian kan itu teknologi untuk budidaya ya, sehingga untuk mengatur iklim di dalam rumah kaca itu, mengatur iklim ya, mengatur lingkungan lah gitu ya, sehingga itu untuk kepentingan budidaya pertanian. Nah kalau di bumi ini ya, kalau di lapisan atmosfer di situ ada gas-gas rumah kaca yang terperangkap, kemudian sinar matahari itu bisa masuk ke bumi, sedangkan radiasi dari bumi terhalang, nggak bisa keluar. Akhirnya kan suhu di permukaan bumi menjadi semakin hangat. Nah, itu dalam jangka panjang ratusan tahun suhu bumi itu meningkat terus itu, sehingga itu yang menyebabkan climate change itu, perubahan iklim. Nah, bagaimana menghadapi perubahan iklim itu ada dua kan, yang pertama itu dengan mitigasi dan yang kedua itu adaptasi. Mitigasi itu ya semacam pencegahan, caranya bagaimana? Ya mengurangi pencemaran itu. Contoh misalkan penggunaan bahan bakar fosil ya, bahan bakar fosil itu ya bahan bakar yang berasal dari fosil, batu bara, BBM ya, bensin dan sebagainya itu yang paling banyak mencemari atmosfer itu tadi, sehingga itu mesti harus
dikurangi dan dialihkan ke bahan bakar yang lebih ramah lingkungan kan begitu. Sehingga sekarang ada nanti ke depan ada mobil listrik, ada bahan bakar yang bio gitu ya, bioenergi yang berasal dari bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan ya, dari sawit, dari kan ada program pemerintah B30 yang 30%-nya sawit, nanti B80 kayak gitu ya, bahkan B100. Jadi itu yang pertama dari itu. Kemudian yang kedua ya dari penebangan pohon ya, penebangan pohon itu akan melepaskan karbon kan gitu. Sehingga itu bagaimana caranya ya kerusakan hutan itu direboisasi kembali, karena satu-satunya yang bisa menyerap karbon ya, kalau salah satu gas rumah kaca kan karbon ya, satu-satunya yang bisa menyerap karbon itu ya tanaman melalui proses fotosintesis itu, tanaman yang berhijau daun ya, baik itu yang di permukaan bumi maupun di dalam laut. Sehingga kita harus menanam pohon yang banyak kayak gitu. Dan itu salah satu contoh mitigasi lah. Yang kedua adaptasi itu bagaimana ya, beradaptasi dengan perubahan iklim itu. Misalkan kalau di pertanian ya mencari varietas-varietas tanaman yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrim, terhadap perubahan iklim itu kayak gitu ya, yang tahan terhadap hama penyakit seperti itu. Nah, sehingga nantinya produksi pertanian itu bisa tidak terpengaruh kalau terjadi cuaca-cuaca ekstrim seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kok harganya bisa naik? Ya karena produksinya rendah ya, karena tadi banyak yang rusak tanaman. Kalau permintaannya tetap otomatis harganya akan naik seperti itu. Pemirsa, wabah penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak, khususnya sapi dan kerbau, ternyata tidak berpengaruh besar bagi penjualan kambing kurban tahun ini. Mulyono, selaku salah satu penjual kambing ternak di Malang, menyampaikan bahwa penjualan kambing tahun ini cukup meningkat. Hal ini dikarenakan harga dan stok kambing tahun ini cukup stabil. Tahun ini menjual berapa kambing, terus sudah laku berapa nggih, Pak? 76 laku 6. Laku 7. Terus harganya berapa nggih, Pak? Harganya 2,2 sampai 5.000. Gila Bu, ini langsung ngantar Bu. Harganya 5.000 ya 5.000. Harganya 25 ya 25, harganya 3 ya tetap 3. Diantarin ke tempat nggih, Pak? Iya. Nggih. Pemirsa, himbauan pemerintah akan adanya isu PMK tahun ini tak menyurutkan minat masyarakat dalam pembelian kambing kurban. Begitu juga dengan Irfan, salah satu warga Malang yang tahun ini mencari kambing kurban untuk dikirim ke Kota Batu. Menurutnya isu PMK seharusnya tak jadi masalah bagi para konsumen daging karena dengan pengolahannya yang baik, konsumsi daging masih terbilang aman. Ini saya lagi mau mencari kambing kurban sebanyak 2 ekor dan rencana mau dikirim ke daerah Malang dan Batu. Kalau terkait isu PMK sendiri, saya rasa nggak ada masalah ya, karena sudah sering dihimbau oleh pemerintah lewat poster-poster bahwa tidak ada masalah meskipun ada PMK. Yang penting daging kurbannya nanti dimasak dengan baik dan matang. Insya Allah bisa berkah buat kita semua. Kebetulan rumahnya tinggal dekat sini, jadi pas lagi lewat ngelihat di sini banyak stoknya dan kelihatannya kambingnya juga bagus-bagus, jadi langsung mampir dan tanya-tanya.
Pemirsa, generasi strawberry merupakan generasi yang kreatif, inovatif, dan semangat serta memiliki ide-ide brilian, namun mudah menyerah jika mendapatkan tantangan. Hal ini dibenarkan oleh dosen psikologi Universitas Brawijaya, Dr. Ilhamuddin Nukman. Ia menjelaskan bahwa generasi strawberry ini unik, tapi menurutnya juga bisa berlebihan dan keliru. Hal ini dikarenakan generasi sekarang sering dengan mudahnya mengatakan bahwa mereka membutuhkan healing. Filosofi generasi strawberry atau generasi sandwich itu kan sama seperti makanan kan. Strawberry itu kan segar, tapi kan dia juga mudah cepat basi juga gitu, mudah cepat melempem. Sama juga sandwich. Sandwich itu baru bagus ketika dia baru selesai disiapkan lalu dimakan, dikonsumsi itu baru bagus. Sama juga dengan itu filosofinya. Namun yang perlu diperhatikan itu, generasi strawberry atau generasi sandwich ini kita sebutkan sebagai generasi, sebenarnya generasi ini generasi yang kreatif, penuh ide inovasi, penuh semangat, tapi semangatnya itu kayak es krim, kelihatan keras, tapi ketika dia terpa panas dia mencair gitu. Nah, jadi saya bilang tadi itu mereka adalah generasi yang inovatif, kreatif, penuh dengan ide-ide yang brilian. Kadang-kadang ide mereka tuh out of the box. Mereka juga mau melakukan sesuatu yang tidak biasa gitu. Mereka tidak suka dengan formalitas, ya. Nah, generasi-generasi demikian ini bagus di satu sisi, tapi di satu sisi mereka lemah terhadap tantangan. Ini yang kadang yang unik, tapi menurut saya juga bisa berlebihan, bisa juga menjadi keliru gitu. Kan kita sekarang tuh dengan gampang sekali, aduh, kayaknya aku butuh healing deh. Dikit-dikit healing gitu. Hati-hati, ini bagian dari seakan-akan kita sedang menunjukkan kepada dunia bahwa kita ini lemah gitu. Dulu kita tidak mengenal namanya healing, setiap hari adalah healing gitu. Karena kita melihat bahwa keadaan hidup itu dalam kondisi apapun tetap ada namanya tantangan, tetap ada namanya kemudahan, dan kita harus menjalani itu semua apa adanya gitu. Nah, tapi bagi generasi sandwich mereka melihat itu bipolar. Melihat dengan dua sudut pandang gitu. Kalau mereka sedang serius, mereka bekerja, lalu kemudian setelah itu mereka tidak mau, no, don't disturb me gitu. Jangan ganggu saya pengen healing, pengen istirahat gitu. Nah, generasi-generasi seperti ini, mereka perlu untuk belajar. Belajar tentang apa? Satu, jangan mudah untuk mendiagnosa diri dengan gampang gitu. Maksudnya apa sih? Jangan-jangan misalnya gini nih, contoh ya. Ini saya dengar itu, kan kemarin kan baru kenaikan kelas nih. Kemudian di sekolah itu saya dengar begini dari anak-anak kelas 4 itu. Aduh, nilaiku turun nih, kayaknya aku butuh healing deh gitu. Saya dalam hati ngomong, bener gak sih seperti ini tuh? Nah, artinya apa? Kata healing itu seakan-akan dianggap sebagai bahasa guyonan. Tapi dalam perspektif psikologis, itu beda. Healing itu artinya Anda gangguan dan Anda butuh penyembuhan gitu. Tapi harus diingat, apakah yang namanya semua kesulitan harus butuhkan penyembuhan? Kan enggak juga gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh generasi-generasi sekarang gitu. Dosen psikologi UB, Dr. Ilhamuddin Nukman, menyarankan bagi para orang tua yang mendampingi anak-anak gen strawberry untuk tidak mudah menghakimi anak. Saat anak mengeluh sedang butuh healing, orang tua harus membantu anak untuk melakukan self-diagnosis dengan melihat perilaku anak sehari-hari. Saran saya buat orang tua, satu, jangan mudah menghakimi anak ya. Bagaimanapun, kita harus bisa juga bisa mendeteksi ini sebenarnya maksud dia healing sebagai bahasa guyonan sehari-hari kah ataukah dia mau lagi benar-benar butuh healing gitu. Nah, bagaimana cara melihatnya? Banyak indikatornya. Salah satunya misalnya gini nih, anak ini murung sekali, lalu kemudian dia tidak mau berinteraksi dengan orang lain, menarik diri dari sosial, kehilangan teman-teman dekat, teman akrab. Itu orang tua harus cukup paham dengan dunia anak-anak ya. Dunia anak, baik anak-anak maupun remaja gitu. Nah, dari situ baru kemudian kita bisa membantu mereka untuk melakukan self diagnosa. Kalau self diagnosa sudah cukup kita lakukan, pertanyaannya adalah anak ini butuh nggak untuk butuh untuk konsultasi lebih lanjut kepada para ahlinya. Oleh karena itu tidak semua
self diagnosa itu harus diteruskan ke psikolog ya atau psikiater, tapi cukup oleh orang tua. Lalu yang kedua, ketika memang butuh penanganan lebih lanjut, silakan konsultasi dengan psikolog gitu, supaya bisa dapat perspektif yang lain gitu. Yang ketiga bagi para orang tua adalah kadang-kadang kan orang tua tuh sudah sibuk dengan aktivitasnya, sibuk dengan pekerjaannya, sehingga kehilangan waktu untuk memahami dunia anak-anaknya, dunia remajanya anak-anaknya itu. Oleh karena itu orang tua perlu hadir sesekali itu. Ada dong situasi-situasi di mana quality time lah gitu ya. Kan nggak harus cukup panjang, cukup misalnya habis pulang kerja bertemu dengan anak, duduk sebentar gitu. Gimana anak hari ini? Apa yang kamu lakukan hari ini? Gimana situasi hari ini gitu. Itu kan perlu. Minimal itu ada sebagai radar awal bagi orang tua untuk mendeteksi anaknya ini kenapa gitu. Lalu kemudian orang tua juga perlu melihat pola perilaku dan kebiasaan anak-anak setiap hari. Jika ada perubahan yang signifikan, maka itu perlu menjadi catatan. Ada apa dengan anak saya gitu. Ketika ada pola perubahan yang signifikan. Tapi kalau tidak ada yang signifikan ya berarti it's okay. Muda dan berprestasi, itulah gambaran dari profil Muhammad Abizar Yusro, Raka Jawa Timur 2020 dan lulusan berprestasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2022. Lulus cum laude dengan IPK 3,89, sarjana hukum yang menekuni bidang hukum ekonomi dan bisnis ini telah mengantongi segudang prestasi baik akademik maupun non-akademik. Ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan gitu. Aku percaya bahwa segala sesuatunya itu bisa diseimbangkan. Aku menyebutnya adalah pain and pleasure. Jadi istilahnya ada yang memang harus dikorbankan waktunya, yang mungkin orang lain itu harus bisa mendapatkan lebih, kita hanya mendapatkan sedikit. Tapi itu yang nantinya akan menjadi modal kita untuk mendapatkan hal yang lain seperti itu. Misalkan yang awalnya itu teman-teman yang bisa nongkrong tiap malam. Nah, aku pribadi harus membatasi itu gitu ya. Yang mungkin 1 minggu 1 kali seperti itu. Dan di sisi lain jadwal belajarnya yang harus lebih banyak seperti itu. Gak boleh tidur di bawah jam 9 dan harus investasi di beberapa macam kegiatan seperti itu. Kalau aku pribadi sih lebih ke arah self-motivated gitu ya. Aku punya plan dan aku punya rencana memang harus aku realisasiin. Misalkan dulu aku pengen menjadi seorang mahasiswa berprestasi ketika mahasiswa baru, ya akhirnya itu yang mendorong aku satu persatu untuk menapaki karir dalam kehidupan kampusku. Jadi ada beberapa persyaratan, misalkan harus memiliki prestasi akademik, non-akademik, internasional dan nasional, sehingga milestone inilah dan planning inilah yang memang aku perlahan satu persatu realisasikan. Sangat penting, karena ketika kita tidak memiliki latar belakang yang baik, tidak memiliki pengalaman, kita relatif sempit memiliki suatu relasi. Kita juga dilihat ketika nanti screening CV tidak memiliki pengalaman yang bisa dijual kepada perusahaan atau institusi tertentu seperti itu. Pun juga nantinya kita akan tertinggal ketika kita belajar dan berkompetensi dengan beberapa rekan kerja yang lainnya. Maka dari itu, buat teman-teman semuanya, sobat UBTV di rumah begitu ya, mari persiapkan ketika di kuliah gitu. Apapun yang ingin kita realisasikan, apapun yang ingin kita kuasai, silahkan lakukan gitu. Karena ketika nantinya sudah lulus, maka hasil daripada usaha pahit kita itulah yang nantinya akan menjadi buah yang manis untuk karir kita ke depannya. Letih saat sedang menghadapi perkuliahan dan rangkaian tugas membuat sebagian mahasiswa rentan mengalami stres sehingga susah untuk kembali fokus pada tanggung jawab. Muhammad Abizar Yusro, lulusan cum laude Fakultas Hukum UB 2022 yang memiliki segudang prestasi dan masih aktif dalam berbagai kegiatan hingga saat ini, akan berbagi tips untuk mengisi ulang energi saat letih agar kembali produktif. Ya, jadi bosan, capek, lelah itu adalah suatu hal yang wajar. Itu tandanya kita sebagai suatu manusia gitu ya. Kita sebagai orang yang memang penuh keterbatasan. Tapi kita bisa menyiasatinya. Misalkan kalau aku lelah, aku pasti tidur. Ya udah tidur aja gitu seharian, aktivitas secukupnya gitu, lalu tidur lagi untuk recharge. Misalkan itu di waktu akhir pekan, itu so pasti. Atau mungkin kita suka makan, kita suka minum, kita suka jalan-jalan, ya udah kita lakukan apa yang kita suka gitu. Atau seperti aku pribadi, aku suka membaca buku kebetulan. Jadi aku luangkan waktu tiap harinya. Sebelum tidur aku membaca. Di akhir pekan aku bermain bersama keluarga, bersama kolega, teman-teman dan sebagainya. Jadi jangan sampai kita itu mendecline atau tidak mampu mengakseptasi rasa malas itu atau menolaknya gitu ya. Tapi terima aja nggak apa-apa, tapi siasati dan luangkan waktu dan luangkan energi di suatu kegiatan aktivitas yang produktif dan tepat seperti itu.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.